Selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, di tengah-tengah kehidupan kita, apakah kita pernah dijanji? Pernah? Anak-anak muda sering, dan mungkin juga kita sering berjanji. Tapi saya mau bertanya tentang janji, tentang dijanji. Iya, bagaimana perasaan kita ketika kita dijanji lalu seakan-akan sudah tak kunjung datang? Iya, kecewa. Anak muda, bagaimana anak-anak muda kecewa, dan mungkin juga kita marah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita dikisahkan tentang janji Allah dengan Abram, yakni tentang janji keturunan, ya, janji tentang keturunan. Iya, kalau kita memperhatikan pembacaan kita, Tuhan memulai dengan mengatakan kepada Abram, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Kalau kita memperhatikan kalimat ini, itu berarti bahwa Tuhan melihat mungkin ada ketakutan, mungkin ada kekecewaan, keraguan pada Abram tentang janjinya, janji Tuhan kepadanya ketika dia dipanggil. Itu di ayat pasal 12 kitab Kejadian kita bisa membaca di situ bagaimana janji Tuhan ketika Abram dipanggil. Dan jawabannya adalah, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Ada kekhawatiran pada Abraham bahwa jangan sampai bukan keturunannya yang akan menjadi ahli waris, tetapi orang lain. Lalu apa kata Tuhan? Tuhan mengatakan kepada Abraham, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Walaupun Abraham sudah tua, Abram saat itu belum punya anak, tetapi sudah dijanji bahwa keturunanmu akan seperti bintang kalau kau dapat menghitungnya. Apakah Abraham ragu dengan janji Tuhan ini? Ayat 6, "Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepada." Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini, ahli waris kerajaan surga, umpamana kadatuan surga. Pertanyaannya adalah, seperti apa pola atau gaya hidup jika sudah menjadi ahli waris kerajaan surga? Pertama adalah hidup oleh iman kepada Tuhan Allah, sebagaimana
yang saya jelaskan tadi, dijelaskan dalam pembacaan kita tentang bagaimana Abraham mengimani apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan. Yang kedua, gaya hidup jika sudah menjadi ahli waris kerajaan surga ialah ia senantiasa mengandalkan pertolongan atau kuasa Tuhan dalam seluruh kondisi kehidupannya. Seperti Daud dalam Mazmur 27. Bahkan ketika ia sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya dan dikepung oleh musuh, dia masih senantiasa mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, hidupnya memikirkan perkara surgawi. Seantero hidupnya dapat diteladani, bukan menjadi seteru salib Kristus. Tuhan mereka, perut adalah perut mereka, umpede tambukna. Tetapi pikirannya hanya tertuju kepada perkara duniawi. Bagaimana hidupnya, bagaimana seorang yang memikirkan perkara surgawi. Tentu dengan mengikuti teladan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana menjaga hidup dalam kekudusan dan belas kasih. Bagaimana itu dikisahkan dalam pembacaan kita dari Filipi 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1 dan juga Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita meyakini janji Allah? Bagaimana kita meyakini bahwa kita ini adalah pewaris kerajaan surga? Kisah Abraham memperlihatkan bahwa Allah dalam rencana karya penyelamatannya bagi dunia konsisten. Apa yang dijanjikan kepada Abraham itu dipenuhi. Bahwa ahli waris Abraham adalah memang dari keturunannya dan yang akan menjadi berkat bagi dunia. Dari perjanjian itulah karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus dinyatakan bagi kita umat manusia. Sebagaimana ditegaskan oleh Paulus dalam Filipi 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1 bacaan kita saat ini. Menegaskan tentang pewaris dan yang menjadi warga kerajaan surga adalah orang percaya yang hidupnya dituntun oleh Injil. Kewargaan surga itu berpadanan antara status dan peri hidup, laku hidup kita. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menghidupi warisan yang telah dinyatakan kepada kita, yakni ahli waris sebagai kerajaan surga. Ahli waris kerajaan surga. Umpomana kada Tuhan surga. Yaitu kita solana sante beden nasa mutu manakta. Warisan. Biasa napaki warisan toh. Tetapi apakah warisan itu akan
tetap untuk selama-lamanya. Suatu saat itu akan hilang. Tetapi warisan yang Tuhan anugerahkan bagi kita di dalam Yesus Kristus, yakni kerajaan surga, tidak ada seorang pun yang akan mengambilnya dari kita. Karena itu bagaimana kita menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan misalnya kumua, ya tu kerajaan surga dako ori. Dako opa. Lah disundun di mana mo raya to? Zaman akhir, ya dalam pengakuan gereja Toraja, bab 8 berbicara tentang zaman akhir. Zaman akhir itu bukan soal nanti. Tetapi akhir zaman itu adalah di dalam kedatangan Yesus Kristus. Sudah dimulai. Jadi itu sudah dimulai ketika Kristus datang. Di dalam kebangkitannya kita sudah berada di dalam kehidupan baru. Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Bisa kita melihat di Lukas 17 ayat 21. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Dari dami lalu pendaka iku madako rila disundun ni miraya toke sai maapen duan tu Tuhan Yesus. Ya motona umbala di kwenni la umpomana itu kada Tuhan suruga lan katuan. Kita hidup meneladani Kristus. Kita hidup percaya apa yang menjadi janji Tuhan kepada kita. Jangan meragukan janji Tuhan. Walaupun kita tak mengerti, tetapi kita harus percaya. Ada lagunya itu ya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Jadi kita percaya, kita harus percaya Tuhan, janji Tuhan bagi kita, janji keselamatan, janji sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kita semua adalah ahli waris kerajaan Allah. Karena itu bagaimana kita menikmati hidup kita di dalam kerajaan surga. Tentu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi kita. Seperti Abraham, jangan ragu. Jangan seperti janji tadi ya, janji manis yang kadang-kadang tak kunjung datang. Tetapi janji Tuhan bagi kita, janji keselamatan di dalam Yesus Kristus, itu nyata bagi kita. Ya, kita sekarang ini berada di Minggu Prapaskah kedua dan juga hari ini hari apa Bapak Ibu? Majelis Gereja 16 Maret itu hari apa yang sangat bersejarah di Gereja Toraja? Baptisan pertama. Dan sekaligus juga kita sekarang ini berada dalam minggu pekan pekabaran Injil. 16 Maret. Dan itulah ditetapkan sebagai titik awal Injil masuk di Toraja. Yang kita hidupi hingga saat ini, karena itu sebagai ahli waris kerajaan Allah, marilah kita terus pergi memberitakan Injil. Apa itu Injil? Berita sukacita, berita tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kita anak-anak muda, jangan katakan semua agama sama ya.
Ya mentota maklula kolujome saba di kelompok ade kuma semua agama sama pada puang matuan nasang di patongan. Tentu tidak, karena kita percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kita akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita harus percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu marilah dalam minggu Pekan PI ini sekaligus kita memperingati adalah baptisan pertama di Toraja, dan sejarah bahwa itu sejarah Injil masuk di Toraja. Marilah kita memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti apa kita harus memberitakan Injil kepada semua orang, bukan dalam lingkup kita saja, tetapi bagaimana kita memberitakan Injil kepada semua orang agar Injil ini banyak yang orang menerimanya. Karena itu tetap teguhlah dalam iman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai kita telah diberikan wewenang sebagai ahli waris kerajaan surga yang tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya daripada kita. Tetapi itu tergantung dari kita, bagaimana kita hidupi dalam kehidupan kita untuk terus memberitakan kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan disempurnakan pada kedatangannya kembali. Amin.